Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman bersama saya Riyad. Minggu ini kita masih pertemuan ke-12 ya. Jadi karena banyak kendala teknis di minggu lalu pertemuan ke-12 dan dirasa tidak maksimal. Jadi minggu ini kita masih ada di pertemuan ke-12, kita optimalkan dulu atau maksimalkan dulu di pertemuan ke-12 ini, baru minggu depan kita ke pertemuan ke-13. Nah, ini LMS yang semester lalu kita pergunakan. Kita akhirnya CLBK lagi dengan LMS ini, karena LMS yang kemarin ternyata banyak kendala teknisnya, dan sudah tidak bisa menunggu lagi untuk maintenance atau perbaikan, jadi terlalu lama. Akhirnya dari pihak manajemen kampus memutuskan untuk rollback ya ke LMS yang lama. Jadi ini baru tapi lama gitu ya. Yang lama menjadi baru lagi sekarang. Nah, untuk beberapa mata kuliah mungkin teman-teman agak bertanya-tanya ya, kok ada yang mulai di pertemuan ke-13, ada yang masih di pertemuan ke-12. Pokoknya intinya seperti ini, mau ada di sesi keberapa pun, tetap aja materi untuk minggu ini atau minggu ini kita masih ada di sesi ke-12 ya, minggu ke-12, sesi ke-12 atau pertemuan ke-12. Memang ada beberapa dosen tutor yang belum familiar atau belum tahu untuk mengedit harinya atau tanggal pertemuan di sesi tersebut. Jadi anjuran dari BAA ada beberapa yang menguploadnya sesuai tanggal operasionalnya. Karena waktu itu kita sudah buat perencanaan itu dalam satu semester, itu tidak ada lengkap-lengkap ya, kecuali yang hari libur nasional itu baru pertemuannya loncat. Nah, yang ini sebenarnya tidak ada. Jadinya harusnya minggu ini tuh masih pertemuan, udah masuk pertemuan ke-13. Makanya beberapa dosen ada yang mengupload di pertemuan ke-13. Nanti mundur tuh, UASnya jadinya ada di pertemuan ke-17. Tapi ada juga beberapa yang sudah familiar menggunakan aplikasi ini dan siakat, jadi bisa mensinkronkan, bisa mengedit tanggal pertemuannya. Untuk pertemuan ke-12-nya itu dimundurkan 1 minggu. Contohnya di kelas saya ini kan masih di pertemuan ke-12 ya, kalau teman-teman lihat ya. Jadi pertemuan ke-12 ini yang harusnya minggu ke lalu, tapi tanggalnya saya edit jadi minggu ini. Dan UASnya nanti tetap di pertemuan ke-16. Nggak ada yang lebih pertemuannya sampai 17 kok, enggak. Semua juga sama 16. Tapi memang penempatan slotnya aja di seksinya keberapa. Ada yang di 13, ada yang di 12. Nah itu nggak usah terlalu dipikirkan sama teman-teman, diikuti aja. Karena tetap sesuai prosedur atau alurnya seperti itu. Masih ada yang kesulitan menggunakan LMS Adlink ini? Karena ini sebagian besar kayaknya di IT 106 teman-teman semester 1 ya, dari 2021 ganjil yang baru pertama menggunakan. Mbak Joan ada keluhan, Mbak Julia, Mas Asmula, Mas Iwan, Mas Tandi, yang Sementara lain. belum ada, Pak. Sementara belum ada. Lebih enak ya? Ya, mirip kayak Tokopedia. Nggak ada belanjanya. Iya. Yang lain? Cuma masih tahap penyesuaian aja, Pak. Oke. Kalau secara navigasinya jelas ya untuk LMS ini. Navigasinya lumayan jelas. User friendly lah. Jadi teman-teman tinggal lihat aja sih, raba-raba sedikit gitu menu-menunya, terus harus gimana, itu sudah bisa mengikuti LMS ini. Nah, Pak, LMS yang izin tanya, Pak. boleh, kenapa? Jadi saya nanya ini, Pak. Ini untuk Zoom-nya ini langsung dari Adlink-nya atau menyesuaikan akun punya dosen, Pak? Soalnya kemarin ada di mata kuliah dasar pemrograman yang Bu Nur Ismawati berhenti di sekitar 40 menit, Pak. Oh, ya. Yang kemarin itu karena kontraknya belum diperpanjang, kontrak yang ini. Jadi Zoom-nya masih sama vendornya dikasih yang free. Nah, yang sekarang udah enggak. Gitu ya. Oh ya, makasih, Pak. Jadi yang pas hari-hari pertama tuh di Rabu Kamis ya, Rabu sampai Kamis pagi itu kita kan langsung rollback lagi ke sini. Dulu kan kita pakai ini, terus kontraknya belum diurus lagi, tapi memang si pihak vendor ini langsung menyediakan sigap. Cuma kan pengurusan Zoom-nya butuh waktu 24 jam. Jadinya di hari Rabu dan Kamis pagi itu ada beberapa kelas yang Zoom-nya cuma 40 menit. Nah, itu nggak apa-apa sih. Masih dianggap hadir kok, tenang aja. Nah, untuk di yang lain ada suaranya kok. Mas Dandi coba cek speakernya ya, atau volumenya dibesarkan. Pak,
Maaf, ingin bertanya Pak. Boleh. Untuk pengerjaan pengumpulan tugas besar atau UAS nanti ke depannya, apakah nanti kayak bisa diulang lagi? Soalnya kata tidak bisa di re-entry lagi jika sudah di-entry. Itu tugas 1 dan UTS, jadi nggak bisa re-entry ya. Tapi kalau tugas 2 dan UAS kan belum, masih berjalan kan tugas 2-nya, UASnya nanti. Oh, enggak, Di maksudnya awal. kayak saya udah kumpulin nih pertama kan, terus kayak, oh saya Hmm, mau kumpulin lagi gitu. Tapi kumpulin lagi, oke. katanya nggak bisa katanya. Bisa. Tugas 2 dan UAS ya? Iya, iya emang tugas 2 Iya. dan UAS. Bisa kok. Kan di sesi ke-12 semuanya upload lagi tuh tugas 2-nya. Pak, maksudnya kalau misalnya kita upload nih, terus kita mau ngedit gitu, itu bisa? Bisa kayaknya di sini. Ya. Upload ulang ya, upload ulang. Nah, ini saya coba pakai akun. Ada salah satu akun yang bisa saya pinjam-pinjam nih. Oh, sorry, saya lagi buka-buka Tokped. Akademik. Kuliah aja langsung deh. Ini kelasnya siapa? Belum ada isinya. Aduh, kelas belum ada isinya. Oh, kelas sana. Oke, tugas. Belum ada tugas. Sesi pembelajaran. Harusnya ke sini. Oh, dia belum diupload. Ada beberapa yang bertahap ya, lagi upload ya. Mas Hasbul, coba submit aja di tugas saya, di kelas saya. Terus Oh, coba edit ya. oke. Saya coba sekarang Pak, bentar Pak ya. Boleh dicoba gitu. Nah, sambil nungguin tadi lagi nyoba-nyobain, kewajiban dari mahasiswa masih tetap sama ya. LMS-nya berubah, tapi kewajibannya tetap sama. Nah, tapi ada sedikit keringanan sih. Kalau di yang lalu, asinkronnya itu kan ada 3 tuh, view atau download modul, mengerjakan kuis, dan berkomentar ya. Jadi ada 3 itu. Atau forum, replay forum berkomentar. Plus satunya adalah sinkron, video conference atau live session. Walaupun sinkronnya itu nggak wajib. Nah, yang sekarang salah satunya dikerjakan itu teman-teman sudah bisa mendapatkan presensi. Itu sebenarnya bukan membuat ketidakdisiplinan karena itu kompensasi kita aja sih. Jadi mungkin karena peralihan sistem di pertengahan seperti ini menjelang akhir, takutnya masih ada teman-teman yang belum terbiasa gitu kan, karena sebagian besar masih 50-50 lah. Jadi ada yang sudah pernah make, ada yang belum nih, kayak teman-teman yang baru masuk di 2021 ganjil kan baru sekali make ini. Nah, takutnya masih ada yang belum terbiasa, butuh penyesuaian, makanya kita berikan dispensasi seperti itu. Walaupun bagusnya, saran saya ya tetap aja dikerjakan semuanya. Jadi yang asinkron wajib itu dikerjakan. Habis baca download modulnya, lihat modulnya, ya pengen evaluasi, kerjakan kuisnya. Gitu ya. Terus kuisnya kan interaktif tuh, teman-teman bisa langsung melihat kuisnya dapat nilai berapa gitu. Nah, kayak misalkan contoh di sini nih, saya buka 1 di sesi ke-12 ini, kayaknya udah ada yang ngerjain kuis. Nah, langsung kelihatan nilainya tuh. 100, 100, 100, 100, ada yang 80, wah ada yang 60 gitu kan. Nggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Lebih interaktif sih memang. Nah, terus kalau habis sudah selesai ngerjain kuis, kalau ada yang mau ditanya nih, kalau misalkan dari akses teman-teman, contohnya saya buka akun adik saya di sini. Nah, kalau misalkan di beranda ini, nih di beranda ini feed-nya, postingannya bukan cuma dari kelas aja, tapi kayak dari adminnya juga, atau dari kelas Merdeka masuk ke sini nih, kayak misalkan ini nih, beberapa feed-feed lain ya, news seperti itu juga ada yang masuk ke sini. Agak kurang fokus memang kalau kita melihat dari sini. Lebih enak kalau saya langsung ngelihatnya di sini nih. Jadi kita ke ruang kelas ya, ke ruang kelas, terus salah satu kelasnya kita cari, misalkan ini. Nah, ini baru feed-feednya atau newsnya ya, updatean-updatean dari dosennya kayak gini.
Tuh. Nah, ini sudah banyak yang berkomentar. Jadi kalau yang di LMS yang ini, forumnya atau diskusinya adalah untuk setiap learning material yang di-share oleh dosennya. Kayak misalkan kita pengen ngelihat detail di pertemuan ke-12 ini ada apaan aja sih. Nah, ini ada yang di-share ke sesi ke-13 ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan ada 13, ada video semua. Diklik salah satunya, terus ingin tanya jawab, di sini aja nih, tambahkan komentarnya. Kalau contohnya sih, ini memang masih banyak dosen yang harus mengikuti standar juga ya, karena peralihannya terlalu mendadak banget. Jadi sebenarnya kayak di kelas saya ini di 106, contohnya teman-teman bisa lihat untuk setiap sesi pembelajaran ini kalau teman-teman akses itu standar kita harusnya ada learning material seperti ini, modul, quiz, ya, terus video conference, dan nanti akan ada recording dari video conference salah satu lagi. 3 itu ya. Jadi ada modul, ada quiz, dan ada video conference-nya plus recording-nya. Nah, teman-teman ini untuk memenuhi kewajiban diskusinya itu akses salah satunya nggak apa-apa, tapi ini ya berkomentar boleh di mana aja. Tapi kalau saya saranin ya berkomentar pas di modulnya, karena di modul itu adalah di mana seksi dibagikan materinya. Jadi kalau mau bertanya jawab seputar materi adalah di learning material modulnya seperti ini. Nah, ini jangan terima kasih semua. Bingung saya nanti mau nanggepinnya apa. Tanggapan saya cuma satu, terima kasih kembali atau sama-sama. Nah, inilah tempat diskusi kita, komentar itu tempat diskusi kita. Berbeda dengan LMS yang lalu, ada sesi atau section khusus, sebuah bagian khusus untuk diskusinya. Di sini enggak. Kalau ingin berdiskusi mengenai pembelajarannya, materi pembelajarannya di modul. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang kuisnya, ya buka di bagian kuisnya. Seperti ini. Oke. Terus jika ingin bertanya mengenai penjelasan dari Vicon-nya bisa di Vicon ya atau bisa di recording-nya nanti. Terus kalau misalkan lagi mau bertanya tugas 2 ya silahkan buka tugas 2-nya. Nah, untuk recording Vicon di sini memang kita baru beralih lagi pengelolaannya. Dulu kita upload ke YouTube dan kita tempel link YouTube-nya. Contohnya misalkan kalau saya perlihatkan seperti ini. Nah, di salah satu sesi pembelajaran saya, biasanya modulnya standarnya ada seperti ini nih. Jadi ada modul, nah kalau kita lihat di modul ini, isinya ya, nanti semester depan kita akan begini semua. Jadi ada modul video materinya, terus ada modul tertulisnya, oke. Terus selain itu ada video conference-nya nih, ini video conference yang sudah dilakukan, ada absensinya. Nah ini nanti akan saya kasih info nih absensinya kenapa nih banyak yang tidak hadir gitu ya. Terus ada lagi recording-nya, nih recording-nya. Jadi nanti setelah Vicon ini selesai, dosen, pengajar itu upload ke YouTube, baru di-share di sini. Itu bukan file mentah yang di-share seperti di LMS yang kemarin ya. Jadi lebih hemat kuota, bisa akses lewat YouTube. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oke, untuk video conference-nya sama misalkan untuk yang teman-teman ini ya di kelas kita ini nih. Nah, di algoritma pemrograman IT 106, sesi pembelajaran ke-12, Vicon-nya nih, ada beberapa yang terabsen, ada yang tidak. Ini kayaknya enggak semua ya. Ada nih, ada Joan nih. Nah, Joan karena ngikutin petunjuk penggunaannya. Jadi namanya ya, nama dari Zoom-nya itu ada standarnya, nama lengkap, terus garis tegak lurus gitu ya. NIM, lalu ID-nya Vicon atau ID-nya teman-teman di sini ya untuk ikut Vicon-nya biar bisa terabsen secara otomatis. Nih ada Mbak Joan, terus Mas Asbul, terus ada lagi siapa lagi yang terabsen otomatis? Ternyata cuma 2 orang dari 53 orang yang terabsen secara otomatis. Nah, makanya itu harus diikutin ya standar untuk penulisannya. Kayak mungkin ada yang begitu melihat baru di rename, oke, udah join baru nge-rename ngikutin standarnya itu nggak terabsen otomatis. Yang bisa terabsen otomatis sebelum join sudah standar namanya. Jadi sistemnya Saya ngebaca udah gitu. gitu, saya udah gitu masih dihitung nggak hadir, Pak. Ada Apa karena kesalahan nggak dari nih? handphone? Enggak, Pak, saya Enggak. kopi dari itu, kopi dari
LMS-nya kalau nggak di copy kan dia nggak hijau. Nggak bisa diikutin Pak kalau nggak di copy. Saya udah copy, baru bisa diklik. Nah udah itu Pak. Coba nanti kita lihat lagi. 1, 2. Enggak ya. Bener enggak nih? Coba lihat. Dua, 1, 0. Apa karena dari handphone mungkin Pak atau gimana? Dari handphone biasanya juga langsung join kok, udah join otomatis terabsen. Oke, nanti kalau misalkan kayak gini, jadi ada masalah-masalah seperti ini sama seperti semester yang lalu. Setiap Vkon diingatkan dosen ya untuk cek presensi Vkon ya. Walaupun Vkon yang nggak wajib, tapi kan ada nilai 10% di sini nih. Vkon, kuis. Ya kalau pengen dapat mentok 100, ya Vkonnya biar terabsen ya. Walaupun kan kalau misalkan secara kita lihat peraturannya, Vkon tidak wajib atau sinkron tidak wajib, dan nilainya juga cuma 10% dari 100% itu. Dan untuk dapat A juga kan nilainya minimal 80. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nilai akhirnya 100 gitu, ya minta dosennya untuk mengabsenkan. Nanti biasanya terakhir-terakhir itu ada beberapa dosen yang suka absenin tuh yang ikut Vkonnya. Oke, dari LMS ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi? Oh ya Pak, tadi saya sudah upload. Terus bisa edit kan? Ternyata bisa Pak. Tapi waktu itu ada yang di apa ya kayak matkul lain, dia kayak bilang nggak bisa diedit lagi, dibilangnya seperti itu Pak. Makanya saya kayak kaget gitu kan, kayak gitu sih. Nih, Makanya Kaspul di kelas saya ya? iya Pak, 106. Nah, kita lihat nih di tugas ya. Tugas. Nah, oke, tadi upload 2 kali ya? Iya, kalau nggak salah sudah upload 2 Nah, kali sih. kalau di LMS yang lama, itu dua-duanya muncul. Kalau di LMS yang ini yang terbaru yang muncul. Ini yang terbaru ya? Iya, itu terbaru Pak. Oke. Nah, muncul kok. Bisa diedit, bisa di-reupload. Jadi jangan takut nggak di-reupload ya. Nggak Tapi bisa. kalau yang itu di HP Pak, bukan di web. Sing saya ya. Kalau di web ternyata bisa digituin, tapi kalau waktu itu kan saya coba gitu kan di HP. Saya bilang gitu kayak, oh nggak bisa, apa setelah ini nggak bisa diedit kembali lagi, dibilangnya gitu. Kurang Kalau lebih seperti itu. dari aplikasinya ya? Iya Pak, kalau nggak salah Dari dari aplikasi. aplikasinya iya. Tapi kalau misalkan buka handphone lewat browser tetap sama kayak ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan dari LMS-nya? Nah, terus untuk kayak laporannya yang kita dapat itu kayak gini. Jadi kalau kayak teman-teman ada yang sudah mengerjakan aktivitasnya, nanti akan langsung auto detect di sini. Nah, di sesi ke-12 ini nih kayak misalkan berapa kali dia ngeliat modul, berapa kali dia download. Ada yang langsung download, ada yang nggak 7 kali nggak download ya, ada yang lihat sekali terus komentar sekali, terus ada yang ngerjain kuis, video conference. Nah, Vkon nih ada yang ikut nih langsung ke detect di sini. Bukan dia ngelihat ya. Dia ngelihat Vkon. Nah, yang ini adalah yang langsung terisi kehadirannya nih gitu. Terus di tugas 2 dan lain-lain sama ada yang lihat, terus ada yang baru download, tapi ada yang belum ngisi. Nah, ini aktivitasnya tercatat lengkap di sini buat laporan presensi kehadiran teman-teman. Nah, memang kelemahannya di LMS yang ini presensinya kita masih handle secara manual. Setelah sesinya selesai di hari Senin atau Selasa, dosennya akan mengabsenkan itu ya secara manual. Beda dengan LMS yang kemarin otomatis, tapi juga kadang-kadang ada yang nggak ke rekap juga. Jadi ada plus minus lah semua LMS-nya. Dan LMS kita yang nanti kita mau kerjakan juga hampir-hampir mirip dengan ini kok. Ya, jadi secara UI-nya hampir mirip dengan ini. Lebih informatif lah. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Kayaknya waktu itu ada yang saya minta bantuan untuk vote ya. Saya minta bantuan untuk vote, terus sudah ditentukan yang mana nanti akan jadi LMS terbaru kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai LMS atau perkuliahan kita? Pak, saya mau tanya, yang tadi ya masalah kumpul tugas UAS gitu, itu kemarin saya ada lihat di user guide-nya LMS-nya itu,
dibilangnya sih nggak bisa ngedit lagi. Berarti bisa ya, Pak? Kalau di browser bisa. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk lihat nilainya Pak gimana? Kenapa? Untuk lihat nilainya. Lihat nilai yang mana? Kuis, UTS. Yang kayak tugas 1 UTS. Kalau sudah dinilai, nanti akan ada nilainya. Gitu ya. Nah, kayak misalkan ada yang sudah mengerjakan kuisnya kan. Nah, kalau ada yang sudah mengerjakan kuisnya, contoh di algoritma ini nih. Nah, di kuis yang pertemuan ke-12, yang sudah mengerjakan langsung bisa lihat nilainya berapa kan. Bisa ngeliat nilainya berapa, terus bisa lihat detailnya. Nah, ini benar gitu ya. Terus nanti pada saat di tugas, kalau yang sudah ada mengumpulkan, terus contoh saya kasih nilai ya. Nah, contohnya Mas Wan nih. Ini contoh doang ya, belum nilai real ya. Tuh. Yang mudah-mudahan dapat 100 betulan gitu. Oke, nah. Terus nanti kalau sudah selesai, akan ada muncul nilainya. Teman-teman bisa langsung cek nilai tugasnya. Terus untuk UTS juga sama, dan UAS juga sama. Jadi kalau sudah disubmit, diberikan nilai, ya bisa dilihat nilainya langsung di LMS. Tapi beberapa kondisinya ya, kalau UTS dan UAS itu biasanya kalau teman-teman administrasinya ada yang beberapa tunggakan, itu nggak bisa dilihat. Gitu. Kalau untuk kuis, tugas kayaknya ke open semua, tapi kalau untuk UTS dan UAS berdasarkan administrasinya sih. Ya. Ada lagi? Makasih Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi. Nah, karena kita banyak banget terhalang ke teknis, jadinya berapa kali kita nggak Vicon ya. Mohon maaf juga karena sekali kemarin saya ada meeting mendadak nggak bisa, terus yang kemarin dicoba masuk saya nggak bisa dengan link alternatif juga kayaknya gagal dipakai yang lain kayaknya. Akhirnya kita nggak Vicon, kalau nggak salah 2 minggu kita nggak Vicon. Nah, agak ketinggalan materinya, tapi makanya saya mau bahas dari pertemuan ke-11 dulu aja. Terus nanti lanjut lagi sambung-sambung di sesi berikutnya, nanti kita akan rapel aja materinya. Yang pasti sih nanti pas sebelum UAS juga udah selesai semua materi saya jelaskan. Oke, harusnya sih ke-12 ini kita ngebahas string, tapi string nggak terlalu ribet banget ya, paling konkasiasenan aja, penggabungan ya, penggabungan itu. Sama apa lagi ya? Jadi ada 2 model penggabungan, deklarasi, penggunaan gitu aja. Yang paling penting sih sebenarnya nih array ini nih. Kenapa array penting? Karena ini salah satu bentuk struktur data. Sorry, saya stop video ya, biar lancar nanti. Agak banyak aplikasi yang dibuka. Nah, oke. Oke, kita masuk ke 11 dulu. Jadi biar teman-teman lebih matang di array. Kenapa harus matang di array? Atau ada yang pernah make array? Ada yang tahu? Array, maksud mengenai array, Pak? Iya, benar. Array itu suatu perkumpulan satuan data, perkumpulan suatu data dengan tipe data yang sama. Perkumpulan artinya dia ngumpulin diri sendiri atau kita kumpulin nih? Bisa kita masukin, bisa. Iya. Bisa kita masukin. Bercanda itu, bercanda. Oke, Pak. Array ini benar sekumpulan tipe data atau kumpulan tipe data ya. Jadi kumpulan variabel yang kita jadikan satu gitu ya. Nah, array ini juga bentuknya atau jenisnya adalah variabel sebenarnya ya. Array ini adalah sebuah variabel, makanya kalau dideklarasikan, bentuk deklarasinya atau inisialisasinya seperti mendeklarasikan sebuah variabel. Cuma ada tambahan keyword yang membuat dia beda dengan variabel yang lainnya. Kalau variabel yang lainnya itu kan hanya bisa menyimpan nilai 1 aja. Jadi satu variabel ya cuma punya nilai 1 untuk variabel itu sendiri. Berbeda dengan array, kalau array ini variabel yang bisa menyimpan nilai lebih dari 1, nilai yang banyak. Dengan catatan, ini enggak semuanya ya, ini enggak semuanya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa menjadikan satu atau mengumpulkan nilai-nilai dengan tipe data yang berbeda. Oke, tapi sebagian besar array ini elemen yang tipe datanya sama semua nilainya. Kalau misalkan untuk menyimpan nilai integer ya dalamnya semua integer. Kalau float ya float, string ya string, char ya char. Tapi ada juga kayak misalkan PHP itu bisa ya array-nya itu bisa menyimpan nilai
dan data-datanya mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Itu bisa di PHP. Gitu. Nah, kalau di C++ bisa juga, tapi teman-teman harus membuat sebuah fungsi khusus spesifik yang bisa membuat array itu bisa menampung nilai ya dengan tipe data yang berbeda-beda. Gitu. Tapi jarang banget dipergunakan sih, karena nanti jatuhnya kayak apa? Agak nggak sesuai tempatnya, kayak dipaksakan banget. Nanti kalau mau proses yang lebih kompleks jadi nggak optimal. Paling aman ya dikumpulkannya dengan tipe data yang sama. Gitu. Nah, terus nilai-nilainya itu nanti pada array ditempatkan pada lokasi memori yang kontinu dengan indexing ya. Nah, itu memori tadi di masing-masing memorinya ditunjuk dengan sebuah indeks sebagai identitas yang unik. Yang teman-teman harus ingat, pahami, dan jangan sampai lupa. Indeks dari array itu selalu dimulai dari 0, bukan 1. Urutan data bisa dari 1, tapi kalau indeks dari 0 ya. Pokoknya indeks itu array dimulai dari 0. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Oke, kita ke salah satu yang membedakan antara array dengan variabel dulu nih. Sebelum nanti kita contohkan array dimensi 1, dimensi 2. Bahas array ini sih nggak cukup satu pertemuan atau 1 jam 100 menit ya, 1,5 jam gitu. Nggak akan cukup, banyak banget. Buat deklarasinya aja kita butuh pemahaman yang benar-benar matang. Nah, kita contohnya di sini punya 5 buah nilai dengan tipe datanya integer. Kalau kita deklarasikan dengan variabel biasa, pasti kita akan mendeklarasikan bentuknya contoh seperti ini. PowerPoint saya agak aneh, bentar ya. Pak, ingin bertanya Pak, sebelum mengenai ini, Eh, nanti ada perbedaan tentang array dengan string yang menggunakan char kan Pak? Ada, tenang aja. Oke, sip. Ya. Terima kasih Pak. Oke, nah ini contohnya dari deklarasi variabel kalau misalkan teman-teman menggunakan deklarasi biasa ya, menyimpan nilai ke dalam variabel dengan deklarasi tunggal. Nilainya sama nih, tipe datanya integer, tapi untuk mendeklarasinya kan pasti teman-teman akan membuat nilai 5 variabel. Contoh nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Punya 5 nilai mau disimpan ke dalam 5 variabel ini satu 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 satu. Banyak banget deklarasinya. Tapi kalau misalkan dengan array, teman-teman nanti bisa mendeklarasikan bentuknya seperti ini aja. Tadi tipe datanya integer. Mau kesimpan ke dalam variabel namanya nilai. Ya, ada 5 kan? Buatnya seperti ini. Jadi deklarasi array itu seperti ini. Tipe data dari arraynya, artinya ini akan menunjukkan tipe data dari nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada dalam array. Nama arraynya, jumlah elemen atau jumlah data yang ada dalam array. Nah, ini disimpan ke dalam lokasi memori yang alamatnya kontinu. Maksudnya kontinu itu berurutan sekuensial yang bisa diakses dengan indexing. Oke, yang bisa diakses dengan indexing. Nah, kenapa dari 0 sampai 4 tadi saya ulangi lagi. Indeks array itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Ya, jadi posisi pertama itu indeksnya 0. Posisi yang kedua indeksnya 1. Jadi posisi kurang 1 jadi indeks array. Oke ya. Nah, ini kan ada catatan. Elemen pertama dalam array selalu diberi 0. Nah, ini saya jelaskan dulu teorinya, nanti kita baru praktikalnya biar teman-teman bisa paham ya. Contoh misalkan di sini. Nama lain dari array sebenarnya banyak. Ada yang menyebut array ini dengan matriks. Ya. Sama aja, array, matriks itu sama. Satu hal yang sama. Tapi array satu dimensi ini ada nama lainnya yang spesifik. Biasanya bisa disebut dengan vektor. Kenapa bisa disebut dengan vektor? Karena mempunyai satu arah. Ya, mempunyai satu arah bisa disebut dengan vektor. Penunjuk pointer, bukan pointer buat ngirim nilai ya. Ini adalah vektor ini nanti bisa dipergunakan lagi untuk kalau teman-teman lebih advance lagi itu nanti untuk pengolahan citra. Itu ya, image processing banyak yang pakai vektor. Makanya image processing itu struktur datanya harus mantap, aljabar linearnya juga harus benar-benar ngelotok ya. Jadi bukan di luar kepala, nggak ngerti sama sekali, di luar kepalanya udah bener-bener paham gitu ya. Kalau pengen bisa yang namanya image processing. Oke, pengolahan citra sama. Nah, kalau array yang 2 dimensi, 3 dimensi, nah array itu banyak bentuknya. Ada yang 1 dimensi paling simple.
Nanti ada lagi yang 2 dimensi, ada lagi yang namanya nanti 3 dimensi, terus ada yang 4 dimensi, ada. Mungkin teman-teman kalau cari referensi yang 4 dimensi sampai dengan dimensi multidimensi yang banyak banget itu nggak ada. Nah, tapi ada gitu ya. Kebanyakan dibatasin sampai dengan array 3 dimensi karena penggunaannya juga sampai dengan 3 dimensi itu aja banyaknya. Dan kalau di big data itu 3 dimensi nggak cukup, masih cetek banget dibilangnya. Nah, karena big data itu nanti kita bicara hal yang beda ya. Model penggambaran array 1 dimensi ini teman-teman ilustrasinya seperti sebuah persegi panjang yang dibagi-bagi atau dipotong berdasarkan jumlah data yang akan ada masuk di dalamnya. Contoh akan ada 6 data. Maka di sini persegi panjangnya dipotong atau dibagi menjadi 6. Array 1 dimensi itu cuma 1 baris tapi banyak kolom. Di atas ini hanya indexingnya ya. Oke, array 1 dimensi ini array yang bentuknya seperti persegi panjang. Dan dia cuma 1 baris tapi banyak kolom. Itu 1 dimensi. Berbeda dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Ntar kita contohkan. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, array ini sebenarnya memang seperti tumpukan data, tapi tumpukan data yang horizontal bukan vertikal seperti list, stack, dan queue. Atau yang bentuknya seperti pohon yang kita namakan tree. Beda ya. List, stack, queue sama-sama tumpukan data, sama-sama kumpulan data, tapi dia bentuknya adalah vertikal, ditumpuknya seperti itu. Walaupun secara horizontal dibalik, tetap aja dia konsepnya adalah vertikal. Walaupun ditidurin ya. Berbeda dengan array yang memang sudah bentuknya gitu aja lurus, horizontal. Dan diakses memorinya seperti itu. List, stack, nah itu tumpukan data dengan urutan pengambilan yang beda ya, nanti untuk ambil data dan masukin datanya. Queue juga sama, itu berbeda. Nanti kalau teman-teman mau cari tahu, cari aja tentang LIFO, FIFO gitu ya. Last in first out, list, stack, queue, tree. Nah itu nanti sebenarnya dibahas di mata kuliah struktur data, tenang aja. Oke, 1 dimensi udah. Nah ini contohnya sintaks array 1 dimensi. Tipe data, nama arraynya, ukuran arraynya. Kalau misalkan integer ya integer, karakter ya karakter. Berarti kalau integer isinya semua nilainya integer. Kalau karakter ya isi semua nilainya nanti adalah tipe data data-data dengan tipe data karakter. Ini 7 itu menandakan jumlahnya ya, jumlah elemen atau jumlah datanya. Kalau ilustrasinya seperti ini nih. Punya isian datanya 0000 semua. Kenapa 0 semua? Di sini inisialisasi arraynya hanya arraynya dengan banyak data tapi tidak ada nilainya. Jadi nilainya 0 semua. Nah, indeksingnya seperti ini kalau mau cari array di indeks A1. Nah, berarti bikinnya seperti ini. Mau cari array di indeks 1 atau di posisi kedua. Posisi kedua itu indeks 1. Posisi keempat itu indeks ketiga. Posisi -1 jadi indeks. Ingat itu. Oke. Nah, kalau ini ada nilainya karena ada nilai awalnya. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi nilainya 0 semua karena nggak ada nilai awalnya. Nah, kalau yang ini ada nilainya karena ada nilai awalnya. Oke. Untuk inisialisasi nilai awalnya, karena array ini adalah kumpulan data, maka dia harus dijadikan satu dengan kurung kurawal inisialisasinya. Dan setiap datanya itu tinggal dipisahkan dengan koma aja. Contoh di sini ada 7. Setiap data atau setiap elemennya tinggal pisahkan dengan koma. Beres. Karakter sama. Tuh. Nah, contoh nilai 40 di array A ini berada di indeks ketiga. Ya, dia ada di posisi keempat atau urutan keempat, tapi secara indexing dia ada di indeks ketiga. Dan pada saat kita mau akses atau kita pengen tahu ada nilai nilai di indeks kelima dari array A, ya kita nulisnya A kurung kurawal 5 gitu ya. Nanti keluar 60 gitu. Oke, nanti kita akan ada prakteknya. Nah, ini nanti contoh programnya di sini dideklarasikan. Ada array, ada nilai awal ya. Arraynya di sini nilainya dideklarasikan 7, punya nilai 7, banyaknya data 7, tapi inisialisasi nilai awalnya cuma 4. Ya nanti sisanya jadinya 0. Gitu. Kita praktek aja langsung ya. Jadi kalau ada yang mau praktek, langsung boleh silakan. Oke, ini tadi yang sebelumnya, di kelas sebelumnya, kita bikin baru aja. Saya pakai yang offline ya. Oke, kita praktekkan untuk inisialisasi array yang dimensi 1.
Biasa preprocessor, terus namespace, main function, main program, terus ada lagi isinya nih. Kita deklarasikan array-nya, kita kasih namanya A. Ya, kita kasih nama A, dia punya nilai 7. Kalau tanpa inisialisasi nilai awal, ya begitu aja apa untuk penamaannya. Ya, untuk deklarasinya seperti ini aja. Gitu. Ini deklarasi tanpa ada inisialisasi nilai awalnya. Tapi kalau mau dengan inisialisasi nilai awal A 7, oke, terus sama dengan kurung kurawal, jangan lupa ada titik komanya. Setiap nilainya itu dipisahkan dengan koma. Ini ya, sampai 7. Nah, array ini untuk pengelolaan array, untuk membuat array, ya, memasukkan nilai ke array, akses nilai dalam array, dan segala macam kelolanya, ini sangat berkaitan erat ya dengan yang namanya logika perulangan, looping. Kenapa dengan looping? Bisa aja nggak pakai looping atau perulangan, mengulangi ya, untuk mengelola array ini, tapi jadinya baris programnya banyak, nggak efektif, nggak efisien juga. Kalau misalkan pakai loop, pada saat memasukkan data atau nilai-nilai ke dalam array, cukup dibuat satu kondisi perulangan aja untuk memasukkan datanya. Maka akan dilakukan perulangan itu sebanyak berapa kali data yang harus dimasukkan. Kita nggak perlu buat codingan untuk input data sebanyak butuh berapa banyak datanya. Kalau misalkan kayak 1-2 ya nggak apa-apa bikin 1-2 buat masukin data. Tapi kalau arraynya minta ratusan data, ya codingannya sebanyak apa? Kebanyakan kan. Makanya kalau untuk array ini selalu pasti teman-teman akan melihat ada for nih. Bisa aja dengan struktur perulangan seperti while dan do while, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat untuk mengelola array. Sebenarnya untuk mengelola array, ada for-nya lagi yang lebih khusus yang namanya for each. Nah, teman-teman akses cari sendiri. For each itu apa dan untuk apa penggunaannya gitu ya. Kita contohkan yang di mode dulu. Nah, ini udah ada nilai awalnya, tinggal diakses nilai awalnya. Oke, tinggal diakses aja nilai awalnya. Jadi ditampilkan nilai awalnya. Jadi ditampilkan seperti ini. Sorry, for-nya dulu. For. Nah, kalau belum dideklarasikan variabel untuk mengulangnya, ya deklarasikan aja di sini. Misalkan saya pakai X ya. X dimulai dari indeks 0, bisa dimulai dari 1, bisa dimulai dari 0. Bebas. Nanti saya akan tunjukkan yang dimulai dari 1 gimana, dimulai dari 0 gimana. Saya sesuai dengan indeks awal dulu aja. Terus array-nya di sini kan ada 7 ya. Berarti kurang dari 7 ya. Dimulai dari 0 sampai kurang dari 7. Bukan kurang dari sama dengan ya. Bukan kurang dari sama dengan 7. Kalau mau kurang dari sama dengan 7, nilai awalnya harus dibuat 1. Oke, kalau nilai awalnya sesuai indeksnya 0, di sini operatornya adalah kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Terus sifat perulangannya adalah increment. Oke, di sini kita tinggal tampilkan aja nilai array-nya. Bisa dengan langsung caranya seperti ini, atau kita mau kasih tambahan kata-kata boleh. Kita pakai yang langsung akses aja ya. Nah, ini pisahinnya enter. Ini isinya apa? Nah, untuk proses perulangan di arraynya kita pakai logika for dan ada variabel X di dalam arraynya. Maka di sini untuk indexing untuk kita cetaknya adalah berdasarkan variabel perulangan yang kita masukkan di sini. Terus pada saat nanti kita mau tampilkan, nah akan keluarnya seperti ini. Keluar nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Gimana tadi kalau misalkan ini mau dimulai dari 1, ya ininya 1, ininya kurang dari sama dengan, gitu ya. Ininya 1, terus ininya kurang dari sama dengan nih yang banyaknya. Tinggal kita buat seperti ini. Loh, keluar beda. 2, 2, 2, 2. Layout-nya ada yang salah nih. Ada yang nggak ke-save kayaknya, saya tekan F10. Save dulu. F11. Oke, dia langsung ngaco ya, jadi nggak tepat ya. Yang paling enak ini udah dimulai dari 0, ini kurang dari aja.
Nah, jadi benar. Ya, karena nanti pengaruhan di pola incrementnya ini nih, jadinya ngaco tadi. Oke, terus kalau mau dikasih kayak cetakan, kita tambahkan aja seperti ini. Nilai A, terus indeks ke berapa ya. Oke, indeks ke berapa. Bikin 2 aja deh, biar teman-teman nggak bingung. Ini saya jadiin komentar. Di bawahnya saya buat lagi. Saya out. Terus nilai array A indeks ke berapa ya. Indeks ke berapanya ini saya panggil X ya. Terus saya tambah 1. Kenapa X saya tambah 1? Kalau misalkan, oh ya ini indeks aja, berarti X aja. Tapi kalau misalkan posisi, nanti plus 1 gitu ya. Jadi nilai array indeks ke berapa. Nah, indeksnya mau pakai kayak gini boleh nih ya. Mau pakai kayak gini boleh atau enggak juga boleh. Kita pakaiin kurung dah, kurung kurawal biar sesuai dengan itu ya pengaksesannya. Nah, gini. Terus ada lagi ini oke. Tampilkan si A-nya per indeksnya dia. Di enter biar rapi. Kita coba running. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Oke, kelihatan ya. Dari indeks ke-0, 1, indeks ke-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini kok indeksnya sampai ke-6? Iya, kan datanya 7 banyaknya ya. Nah, indeks dimulai dari 0, jadinya 0 sampai 6 indeksnya. Oke, ini untuk inisialisasi nilai awal, terus ditampilkan. Terus misalkan di sini saya ada kayak gini, enter, akses nilai dalam indeks, oke ya. Nah, misalkan kita pengen tahu nih di indeks ketiga nilainya berapa, di indeks kelima nilainya berapa, indeks ketujuh nilainya berapa, kita bikin kayak gini. Kalau misalkan pengen akses nilai yang ada dalam indeks tertentu, oke, nilai nilai di dalam indeks ketiga. Nah, gini ya. Misalkan nilai dalam indeks ketiga, kita aksesnya seperti ini. A, nama arraynya kan A ya. Indeksnya langsung 3. Gini. Oke. Ini bukan lagi deklarasi si array punya jumlah data 3, enggak. Tapi kita lagi pengen akses nilai di dalam indeks ketiga dari array A itu berapa. Itu contohnya. Terus ada lagi misalkan dari indeks ke-5, saya kopas aja, indeks ke-5 ya. Tinggal dirubah 5. Tinggal F11. Nah, oke. Keluar seperti ini. Jadi ini semua nilai arraynya, terus akses nilai array dalam indeksnya, nilai dalam indeks ketiga itu 4, terus yang indeks kelima 6, betul ya. Nah, ini inisialisasi arraynya, nilainya udah ditentukan di variabelnya di saat deklarasinya. Kita juga bisa membuat seperti ini nih, contohnya. Nah, yang ini dimasukkan nih, arraynya kita masukkan, nilainya itu kita masukkan berdasarkan inputan dari user. Nah, kalau di modul, teman-teman kalau mau ngeliat yang seperti itu, ada di contoh selanjutnya, itu ada di ini nih, yang program untuk mencari rata-rata. Oke ya, ini di program yang untuk mencari nilai rata-rata. Kita akan praktekkan ini sekaligus, terus kita cetak, dan kita mau tahu untuk jumlah dan rata-ratanya. Oke, kita buat lagi satu filenya. Jangan lupa biasakan di save dulu. Oke, biasa ini saya kopas aja. Nah, terus main programnya, main functionnya, ya, ke delete. Oke, kita deklarasikan arraynya.
namanya nilai, kita deklarasikan 5 aja lah, jangan banyak-banyak ya. Banyakan entry-nya. Oke, kita deklarasikan nilainya. Kalau teman-teman lihat di sini, habis deklarasikan nilainya, kita belum ngejumlahin dan lain-lain ya. Kita belum ngejumlahin dan lain-lain. Kita mau coba deklarasikan nilai apa? Deklarasikan array, terus nilai-nilai atau data-data dalam array-nya kita inputkan dari keyboard ya. Nah, udah seperti ini, teman-teman tinggal bikin logika perulangannya dengan for. Oke. Nah, saya pakai for, misalkan x, ya. Nah, kalau misalkan nggak mau seperti ini, deklarasi for-nya di sini ya. Deklarasi variabel untuk for-nya di sini. Jadi di sini nanti nggak butuh lagi integer. Tinggal delete aja. X dimulai dari 0, X kurang dari 5, perulangannya sampai dengan kurang dari 5, X increment. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang di atas ini ya. Ininya. Indeksnya dimulai dari 0. Nah, ini proses untuk memasukkan nilainya. Oke, kita buat tampilan seperti ini. Masukkan nilai indeks ke indeks ini aja deh. Indeks ini. Terus di sini adalah X. Oke, X. Nah, ini proses untuk masukin nilainya. Sein. Sein-nya apa? Mau dimasukin kemana nilainya? Masukin ke dalam array dengan nama nilai. Ininya ya pakai X gini ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di modul sama tuh. Ya, dia ada arraynya namanya dav underscore nilai. Pada saat mau dimasukin, dav underscore nilai terus i. Nah, i itu dari perulangan for-nya. Di sini kita perulangan for-nya pakai x, makanya di sini adalah x. Oke, ini untuk memasukkan nilainya. Terus kalau untuk ditampilkan nilainya, teman-teman juga sama bikin for-nya sama persis gini nih. Sama yang di atas itu sama. X sama dengan 0. Terus X kurang dari 5. Sifatnya perulangannya increment. Cuma di dalam for yang ini kita prosesnya untuk menampilkan nilai cout. Oke. Nilai array nilai lagi ya. Ini aja lah nilai array indeks ke berapa gitu ya. Kita bikin gini aja lah. X, oke. X terus kutip lagi koma. Nah, ini tinggal tampilkan aja nilai X sama seperti ngebacanya. Pada saat ngebaca inputan nilai kan kita panggilnya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya juga kita tampilkan seperti ini. Tinggal dipisahkan aja setiap perulangnya dengan enter. Udah seperti ini, teman-teman mau ngecek, mau ngetes, tinggal di running aja. Ada yang salah? Apa ini? Oh iya, saya salah, sorry. Close dulu. Ya harusnya gini lagi. Kurang ya. Ada yang kurang. Oke, nah masukkan nilainya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus tampil. Nilai array indeks ke 0, 1, nilai array indeks ke 1-nya 2, dan seterusnya. Oke, itu tadi untuk memasukkan nilainya melalui inputan user. Kalau mau rapi tinggal dipisahin aja sama spasi di sini. Oke. Terus kalau misalkan di modul nih kita ngelihat ini kok bisa ada jumlah dan rata-ratanya? Iya bisa. Teman-teman tinggal deklarasikan aja di sini. Kita deklarasikan jumlah. Satu lagi, kenapa rata-rata pakai float? Karena takutnya kan ada pecahan ya, bilangan pecahan ya. Jadinya kita pakai float tipe datanya. Sebenarnya jangan di sini sih. Ini deklarasikannya boleh di atas saja lebih bagus atau kalau mau di sini. Gitu ya. Tapi kalau untuk deklarasi variabel paling enak di atas semua taruhnya. Nah, di sini kalau sudah ada seperti ini, udah oke semuanya. Terus pengen dijumlahin ya, tinggal gini aja nih jumlah sama dengan jumlah. Jadi pengen cari apa ya, total nilai yang ada dalam array tadi semuanya berapa tuh jumlah nilainya. Tinggal buatnya seperti ini. Jumlah sama dengan jumlah plus arraynya panggil di sini.
Oke, beres. Terus nanti kita tinggal tampilkan di bawah sini. Checkout, NDL, langsung aja. Jumlah nilai elemen dari array nilai. Nah, gini aja langsung panggil aja jumlah. Pak, maaf layar saya nge-freeze, Pak. Yang lain? Kalau saya aman, Pak. Wah, koneksi internetnya kayaknya. Ya, Ini aman, ini Pak. baru aman, Pak. Ini baru aman. Oh, udah aman. Saya Oke. juga aman. Oke, ini buat nyetak nilai apa jumlahnya ya, jumlah penjumlahannya. Terus kita mau cari rata-ratanya. Ratanya ya sama dengan jumlah dibagi berapa sih jumlah arraynya tadi? Ya 5. Udah gini. Terus tampilkan rata-rata nilai elemen dari array nilai. Oke ya. Rata NDL. Beres. Ini ada yang salah ya, tapi kita coba dulu. Ini ada yang salah kok. Ada 5 nih, kita masukin ya. 5 nilai ya. Kita masukin 5 nilai. Ini harusnya penjumlahannya adalah dari total semua nilai yang saya masukkan. 2, indeks ke 0, indeks ke 1-nya 4. Terus ini 6, 8, 10. Harusnya totalnya adalah 30. Benar ya, 2, 4 itu 6, 6, 12. Ya, 30 harusnya. Tapi ini akan keluar beda. Nah, kenapa keluar 74 ya? Ada yang tahu kenapa keluar 74? Harusnya 30 loh. Kita lihat codingannya. Ada yang tahu kenapa keluarnya 74? Nih, dari sini. Ayo, di tugas 2 ada ini ya. Tugas yang array. Terus nanti di UAS juga ada array itu. Hampir-hampir sama lagi. Ada yang untuk menentukan jumlahnya. Ada nanti buat tentuin nilai maksimal, minimal, average gitu ya. Akses elemen. Nah, kira-kira nih tadi jumlahnya kenapa bisa salah jadi 74? Harusnya kan 30. Kita masukin nilai yang beda gitu. Tadi, Pak Bapak loncat-loncat itu 24. Nah, coba urutan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya berapa nih? 3, 3, 6, 10, 15. Enggak 15 yang akan tampil. Tuh, 59 malah. Ada yang tahu kenapa? Ayo. Kok A doang nggak dilanjutin? Saya duluan deh. Menurut saya, kalau nggak salah setiap karakter tuh caranya ya, berarti kan kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau nggak salah ada unique ID-nya bukan sih, Pak? Apakah itu bukan? Bukan ya? Bukan. 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 Oke. Kalau senyerah lagi dong. Cari lagi yang lain. Ntar saya juga jadi ntar. Ya, 10 detik. Teman-teman lain. Saya kasih nilai akhirnya plus 20. Tuh. Saya langsung kasih nilai akhirnya plus 20. Jadi kalau nilai akhir itu kan hasil ini ya. Penjumlahan dari tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, sikap. Nah, contohnya ada yang dapatnya 60. Wah, cuma dapat C malah ya. Saya tambahin 20 jadi 80 langsung A. Yang bisa. 10 detik. 1, 2, 3, 4. Itu 5, jumlah plus 6. nilai itu kayak 2 kali dong, Pak. Dijumlahin terus tambahin ke nilainya lagi. Nah, salah, kurang tepat. Nanti saya jelaskan yang jawaban ini. Tadi baru 6 detik, kurang 4 detik lagi. Siapa lagi? 7, 8, 9, 9/4, 9,5, 10. Menyerah, Nah Pak. nih. Ya. Nah ini, kenapa ini kok begini jadi 2 kali? Kan gini ya, kita pengen tahu total nilainya dari setiap nilai yang diinputkan dari proses perulangan. Bukan nanti totalnya akan 2 kali, enggak. Nah, ini kan jumlah sama dengan jumlah plus nilai ini
ini sama aja kayak yang ini nih, yang X plus plus ini nih. X plus plus ini kalau kita translatekan ke bentuk lebih jelasnya adalah X sama dengan X plus 1. Artinya setiap proses X-nya akan bertambah 1. Kalau yang ini jumlahnya ini adalah sama dengan jumlah plus nilai yang kita inputkan untuk array ini. Artinya jumlah ini akan diisi dari setiap inputan kita ditambah inputan berikutnya, tambah inputan berikutnya, tambah inputan berikutnya, seterusnya. Jadi memang begini bentuknya. Tapi kenapa tadi nilainya kok nggak sesuai? Karena ini kan proses perulangan dan segala macam. Ada banyak nilai yang sudah dimasukkan. Pasti kayak gini lah teman-teman, akses browser itu ada chats-nya. Ya, data-data yang nyangkut itu biar prosesnya lebih cepat buka jendela browser apa gitu kan. Sama di sini. Di memori komputer saya itu pernah nyangkut beberapa variabel yang kesimpan, mungkin ada yang namanya sama ke jumlah atau apapun gitu ya. Makanya jumlahnya nggak sama persis. Buat menangani atau mengatasi masalah yang kayak gini, gampangnya adalah kita bikin seperti ini. Kita clearkan chats dari jumlahnya ke 0. Kita running, coba masukin yang urut ya, 1 tambah 2. Nah ini sama yang kayak tadi nih, jumlahnya kan sekarang 1 nih, ya kan? Proses berikutnya berarti jumlahnya akan ditambahkan oleh 2. Jadinya jumlahnya ada 3. Oke. Nah, proses berikutnya lagi ya, jumlahnya ditambahkan dengan 3. Jadi jumlahnya 6. Sekarang jumlahnya 6 nih, ditambahkan lagi dengan 4. Jadinya jumlahnya ada 10, ditambahkan lagi dengan 5 dan jumlahnya adalah 15. Gampang ya? Wah, nggak jadi 20-nya. Ada yang mau 20-nya? Mau sih, Pak. Nggak tepat Ya sih. mau, Pak. Ya mau, Pak. Nanti berarti di next session ada pertanyaan lagi, oke? Oke, Pak. Nah, sekarang begini ya. Ada pertanyaan dari satu dimensi ini? Saya, Pak, mau nanya, Pak. Untuk di line 11, itu kan kita dipilihkan X-nya kan kurang dari 5 tuh. Nah, kenapa nggak pakai size of aja, Pak? Soalnya kan kalau di JavaScript, kan bisa tuh kayak x.length gitu kan, kalau pakai JavaScript ya. Cuman kalau pakai CPP kan tadi kan saya coba gitu kan, oh error ternyata gitu. Terus saya search lagi gitu kan, kayak apa array.length untuk CPP gitu. Katanya bagusnya itu pakai size of, Pak, gitu katanya. Ini yang dijelaskan sama petani kode. Bukan di sini, saya di Stack Overflow saya nemunya, Pak. Nah, tuh ya. Ya itu. Tuh. Boleh aja. Makanya kayak ini baru mau saya jelaskan sih. Kalau teman-teman keburuan Mas Asbul nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nanti, ini kan prakteknya nggak semuanya ya, karena keterbatasan waktu dan segala macam. Kayak ini nih kita cuma punya 28 menit lagi. Diakses atau di searching referensi lainnya. Kayak di petani kode ini nanti teman-teman bisa menggunakan perulangan dalam array, terus ada yang pakai size of itu buat inisialisasikan panjang dari array-nya berapa. Kita deklarasikan atau kita simpan nilainya ke dalam sebuah variabel lagi. Contohnya di sini ada variabel length, di mana variabel length ini berisi dari jumlah data atau panjang data ya dari sebuah array-nya. Bisa disimpan ke situ, lebih enak. Terus ada cara mengambil panjang array, ada juga. Terus cara-cara lainnya lagi banyak banget nih. Nah, ini ada lagi. Terus program hitung rata-rata di sini juga ada contohnya. Nah, multidimensi ini nanti akan kita jelaskan setelah ini. Terus kalau misalkan teman-teman pengen ini nih, yang ini nih, ini bisa jadi kisi-kisi untuk kejawab tugas 2 ya. Ada di kelas programmer. Ada inisialisasi, akses variabel, akses nilai array dengan perulangan, terus contoh kasus dan lain-lain. Terus yang di sini juga ada lagi. Kalau pengen akses, gini aja, membuat ya kalau pengen cari searching referensi lain ya, membuat array di C++. Wah, ini banyak banget. Silahkan akses yang mana aja dah ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan dari satu dimensi? Oke, kalau nggak ada, nah ini ilustrasinya nih, kita mau masuk ke 2 dimensi. Kalau tadi di 1 dimensi, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti sebuah persegi panjang yang dibagi-bagi beberapa kolom. Jadi, array 1 dimensi itu, array 1 dimensi itu, dia bentuknya cuma 1 baris tapi dengan banyak kolom. Ya, bentuknya cuma 1 baris tapi dengan banyak kolom. Itu yang harus teman-teman ingat. Jangan sampai salah ya.
Nah, kalau array 2 dimensi itu bentuknya seperti tabel. Banyak baris dan banyak kolom. Oke, 2 dimensi itu banyak baris dan banyak kolom. Nah, untuk inisialisasinya atau deklarasinya tetap sama aja seperti 1 dimensi, cuma bedanya di sini kurung sikunya ada 2. Dan ini biasanya kita sebutnya adalah sebagai ordo. Artinya menunjukkan banyaknya baris dan kolom dalam array 2 dimensi atau 3 dimensi atau multidimensi. Contoh arraynya namanya A. Saya buat di sini 4, 2. Artinya array A ini mempunyai ordo 4 kali 2. Yang artinya lagi dia punya 4 baris, 2 kolom. Ya, ini 4 baris, 2 kolom. Terus ada lagi contoh array namanya B nih, tipe datanya integer. Ordonya 5 kali 3. Yang artinya dia punya 5 baris, 3 kolom. Oke. Nah, untuk array 2 dimensi, contohnya ya, untuk mengisi nilainya dan yang memang bisa dilakukan prosesnya oleh komputer, urutannya itu ada spesifiknya secara khusus. Caranya secara khusus untuk mengisikan nilainya. Kita nggak bisa ngisi nilainya seperti ini. Nggak boleh. Untuk mengisikan nilai dalam array 2 dimensi adalah dalam satu baris dipenuhi dulu semua kolomnya. Ya, kalau kolom dalam baris itu sudah penuh, baru bisa pindah ke baris berikutnya. Dan itu juga berhubungan dengan logika for yang nanti akan dipergunakan. Jadi bisa ngisinya seperti ini. Oke, kita punya isian datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi kita boleh ngisinya seperti ini. Oke, kita penuhin dulu di sini, misalkan ini 3. Gitu. Terus di sini udah penuh nih baris pertama, semua kolomnya, baru boleh pindah ke baris berikutnya. Gitu. Terus baru boleh pindah lagi ke baris berikutnya. Keempat lagi. Gitu. Nah, ini juga sama. Begitu. Terus gimana kalau misalkan yang 5 baris 3 kolom? Sama. Penuhi dulu baris berikutnya. Misalkan ini belum ada nih kolomnya, belum ada nilainya, pindah ke sini, nggak boleh. Penuhi dulu baris berikutnya, baru pindah. Gitu ya. 10, 11, 12. Nah, itu cara untuk mengisikan nilainya dan memang yang bisa dilakukan oleh komputer seperti itu. Oke. Nah, terus pada saat misalkan ini nih array 2 dimensi ini udah ada nilainya nih. Inisialisasinya di sini bentuknya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya semua. Tetap dengan kurung kurawal dan setiap baris itu nilainya kita isikan di dalam satu kurung kurawal seperti ini. Ini contoh ada 4 baris, 2 kolom. Kita lihat 4 barisnya. Berarti di dalam kurung kurawal ada 4 kurung kurawal. Baris 1, baris 2, baris ketiga, baris keempat. Oke. Terus untuk mengisikan nilainya dalam satu baris ini, lihat kolom ke-1, 1, kolom kedua, 3. Seperti ini ya. Terus di baris yang kedua ada 2 dan 4, berarti 2,4. Di baris ketiga, kolomnya 1. Di kolom 1 ada 5, di kolom kedua ada 7. Baris terakhir, baris keempat, 6,8. Gitu ya. Terus yang bawah sama aja. Jadi deklarasikan seperti ini. B, ordonya adalah 5 dan 3. 5 kali 3. Terus sama dengan kita bikin kurung kurawal. Kita lihat di sini. Ya. Kurung kurawal, titik koma. Ini untuk arraynya nih. Kita lihat ada 5 baris, 3 kolom. Berarti dalam kurung kurawal ini kita bikin 5 lagi kurung kurawal untuk tiap baris. Nah, 5 seperti ini. Terus masing-masing kurung kurawal ini adalah nilai dari barisnya. Dari kolom pertama sampai dengan kolom X ya. 1, 2, 3. Gitu. Terus yang baris selanjutnya 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Sampai dengan baris terakhir itu adalah 13, 14, 15. Itu untuk cara inisialisasi atau deklarasinya kalau mau langsung ada nilainya. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini nih. Untuk akses nilainya, kalau tadi kan indeksnya cuma 1. Nah, ini indeksnya 2 nih. Sama aja gitu ya, sama aja cara akses nilainya. Berarti kita akses nilainya seperti ini. Contoh kayak gini. Oke.
Indeks ingat dimulai dari 0. Mau baris dan kolom tetap dimulai dari 0. Ini ada 5 baris, 4 baris dan 2 kolom. Kita mau cari tahu nilai di indeks 2, 1 ya. Nilai di indeks 2, 1 dari array A itu berapa? Nah, mungkin kalau ada yang masih belum paham di indeksingnya, pasti akan jawab nilainya adalah 2. Baris kedua, kolom ke-1. Sekali lagi, indexing itu dimulai dari 0. Kalau misalkan di sini indeks yang pertamanya barisnya 2, berarti baris ketiga sebenarnya. Kalau di sini kolomnya adalah 1, ya, berarti indeksnya di sini adalah yang kolom kedua. Dan untuk nilai A, indeks 21 itu sebenarnya adalah 7. Gitu. Terus mau akses lagi. A dari indeks 30. Berapa kira-kira nilainya? Nilai dari array A dengan indeks 30. 6, Pak. Betul, adanya di baris keempat di kolom yang pertama. Gitu ya. Nah, untuk yang panjang kayak gini tetap sama aja cara aksesnya. Misalkan B, B ada di 3, indeks ketiga untuk barisnya dan indeks kedua untuk kolomnya. Kira-kira nilainya berapa? Indeks 3 baris 2 kolom. Kita 12, tinggal Pak. cari, iya, bukan 9. Ini kan barisnya, indeks barisnya 3, berarti sebenarnya ada di baris ke-4, ya kan? Ada di baris ke-4, oke? Baris ke-4. Indeks kolomnya 2, berarti kolomnya sebenarnya adanya di kolom ke-3. Baris ke-4, kolom ke-3 itu nilainya adalah 12. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini bentuk yang 2 dimensi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nah, ada yang tahu nggak bentuknya 3 dimensi kayak apa? Ada yang tahu? Bangun datar itu bisa kita jadikan acuan untuk ilustrasi array. Kalau tadi array 1 dimensi seperti bentuk persegi panjang, ya, yang dibagi-bagi beberapa kolom sesuai dengan berapa banyak data yang akan masuk ke dalam si persegi panjang itu. Jadi satu baris dengan banyak kolom. Array 2 dimensi bentuknya banyak baris, banyak kolom, dan sama seperti tabel. Array 3 dimensi bentuknya seperti sebuah kubus dan dibagi-bagi lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman pernah main kubus yang warnanya banyak-banyak itu, Rubik ya namanya ya? Iya Pak, Rubik. Nah, Rubik itu kan satu kubus tapi terdiri dari banyak kubus ya. Itu adalah bentuknya array 3 dimensi. Jadi satu kubus kecilnya itu untuk menyimpan satu nilai untuk array itu. Array 3 dimensi bentuknya banyak baris, banyak kolom, dan ada tingginya. Seperti bentuk sebuah kubus untuk menghitung volume atau luas kubus ya. Kita kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, array 3 dimensi bentuknya seperti itu. Untuk deklarasi array 3 dimensi, tinggal seperti ini aja. Kalau array 2 dimensi, ordonya ada 2, array 3 dimensi, ordonya ada 3. Begini ya. Kalau misalkan saya bikin 5, terus 3, 2. Nah, ini menunjukkan array-nya berordo 5 baris kali 3 baris kali 2 baris. Yang artinya, ada yang tahu berapa banyak data dalam array C ini? 30 kah? Iya, betul. Tinggal 5 kali 3 kali 2. Ada 30 data dalam array C yang bentuknya array 3 dimensi. Kalau ke dalam bentuk sebuah tabel, bayangkan ya, tabelnya panjang. Tapi kalau kita bentuk ke dalam sebuah kubus 30 data itu, yang cuma tampil kayak gini nih.
5 baris 3 kolom, tapi di belakang satu ini masih ada satu data lagi, ya. Karena tadi ada tingginya nih, 2 nih ke belakang nih. Gitu. Jadi bentuknya seperti sebuah kubus. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman dulu karena kita bahas ini nanti. Kalau teman-teman lihat di modulnya untuk array 2 dimensi contohnya cuma seperti ini. Nah, kalau dilihat lagi kenapa array 2 dimensi for-nya nested for? Memang diperlukan untuk memproses perulangan untuk baris dan kolomnya. For yang di luar ini adalah perulangan untuk baris, for yang di alam adalah for yang di dalam ini perulangan untuk jumlah kolomnya. Kita lihat prakteknya aja ya, kayaknya waktunya nggak cukup kalau saya ngetik. Nah, ini sama seperti modul nih. Jadi ada deklarasi array dengan nama A, ya, array dengan nama A, ordonya 5 kali 2, artinya ada 5 baris 2 kolom. Ada nilai awalnya nih. Nah, ini baris pertama, kolom 1, kolom kedua, ini baris kedua, kolom 1, kolom kedua, dan seterusnya. Untuk mencetak nilainya, atau nanti pada saat teman-teman juga mau memasukkan nilainya, membutuhkan bentuk perulangan yang bersarang, baik itu while atau for-nya harus bersarang. Kenapa harus bersarang? Karena akan ada 2 nilai yang dimasukkan, nilai untuk baris dan nilai untuk kolomnya. Nah, untuk pembuatan for-nya, for yang di luar itu akan menghandle untuk barisnya. Nih, 5. Makanya for yang di luar ini dilakukan dari 0 sampai dengan 5. For yang di dalam untuk menghandle kolomnya. Makanya for yang di dalam ini 2. Ya, dilakukan perulangan sampai dengan kurang dari 2. Dengan bentuknya kalau misalkan kita running, hasilnya seperti ini. Tuh ya. Nah, saya kasih enter aja dah biar kelihatan baris-barisnya. Oke, jadi setiap baris di enter nih ya. Nah, ini setiap baris di enter. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima. Tampilannya seperti ini. Untuk menampilkan nilainya dalam bentuk indexing seperti ini. Terus kalau misalkan mau masukin nilainya, nah teman-teman harus buat for-nya sama, bentuknya adalah nested for seperti ini. Tapi balik lagi ya, di sini proses untuk entry nilai. Oke, proses untuk entry nilainya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, kalau pengen prakteknya atau pengen nyobain, nih, entry nilai array 2 dimensi C++. Banyak banget tuh ya. Nanti tinggal searching aja. Yang dirubah itu yang pertama for ini. Nah, ini tinggal teman-teman nanti kosongkan kalau pengen ngentry ya. Ini dikosongkan. Nah, terus di sini jadinya apa nih di sini nih? Say-in-nya gimana? Tinggal gini aja. A, X, Y. Gitu. Ya, itu entry-nya. Terus kalau mau nampilkan, tinggal di copy aja sih for-nya. Saya copy aja for-nya ini. Nah, udah. Terus di sini bukan entry nilai, tapi untuk menampilkan. Oke, ini. Terus saya tinggal tampilkan nilainya si A itu. X, Y. Ini X, Y ini ya berdasarkan variabel di for-nya ya. Berdasarkan variabel di for-nya. Ini ya.
Nah, sama array 2 dimensi juga bisa dilakukan proses perhitungan seperti dijumlahkan nilainya, dicari rata-ratanya, diakses nilainya, atau di-replace nilainya juga bisa. Oke, tinggal 11 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau 3 dimensi itu tinggal ditambahin for apa lebih rumit, Pak? Jadi for Jadi for bersarangnya kalau 2 ada 3 dimensi, gitu. iya, kalau 2 dimensi kan for 2. bersarangnya bentuknya 2 doang tuh, ada 2 for. Nah, Kalau 3 dimensi ya 3 for. oh, baik, Pak. Kirain lebih rumit gitu, Pak. Enggak. Ada yang tahu bentuknya array 4 dimensi? Siapa tahu ada yang tahu. Tadi kan bentuk Rubik ya. Bentuk Rubik tuh bentuknya 3 dimensi. Dan satu Rubik itu ya, satu Rubik di 3 dimensi itu menyimpan satu nilai atau satu elemen. Nah, kalau di 4 dimensi, satu kubusnya itu yang kecilnya itu adalah array 3 dimensinya lagi. Jadi ada array 3 dimensi, di dalam 3 dimensi itulah array 4 dimensi. Dan penggunaannya nanti untuk di big data. Jadi kita belum belajar. Takutnya kalau kita belajar mual-mual sekarang. Nanti aja ya. Berarti bisa diingat biar lebih mudah itu kalau 2 dimensi itu bentuknya kayak kita ngitung luas. Kalau 3 dimensi volume gitu, Pak ya. Iya, itu dia Kalau betul. kalau 4 dimensi mungkin bakso beranak gitu. Ya, bentuknya begitu benar. Sebenarnya yang hitung jumlahnya ya 3 dimensi pangkat 2, itu aja. Oke, ada lagi? Yang mau bertanya, silakan. Penggunaan realnya itu nggak sampai ke 4 dimensi. Kebanyakan 2 dimensi aja itu udah kayak siakat kita itu kebanyakan 2 dimensi. Aplikasi penjualan begitu kebanyakan juga makanya 2 sampai 3 dimensi. Jarang banget sampai yang 3 dimensi itu. Makanya saya berikan tugasnya itu seperti kayak pembuatan apa ya, entry nilai atau ada yang kayak kasir-kasir gitulah buat cetak struknya. Itu kebanyakan pakainya 2 dimensi. Nah, pada saat teman-teman bisa menguasai array aja, itu sudah bisa punya algoritma untuk membuat sebuah mesin kasir atau mesin penjualan yang tinggal diasah lagi gimana caranya nyimpen nilainya itu ke database biar ada historinya buat report. Berarti itu tinggal connect ke database-nya aja dong, pakai Iya, API. bisa, boleh mau pakai API, boleh silakan. C++ juga bisa kok disimpan ke dalam database. Oh, oke, Pak. Mau nanya lagi. Hmm. Kalau apa 3 dimensi, kan katanya gini, 2 dimensi kan berarti kayak masih dalam skala kecil ya, kayak tadi Bapak bilang sebelumnya seperti kayak kasir dan kawan-kawan. Berarti kalau misalkan big data itu 3 dimensi apa tetap 2 dimensi, Pak? Minimal 3. Minimal 3 untuk kalau big data berarti, Pak ya? Big data itu kita nggak bisa bilang dia bentuknya akan seperti apa. Kadang-kadang dia bentuknya tumpukan data yang ini ya, big data ini datanya kan nggak sedikit. Iya. Banyak banget. Kalau cuma array aja untuk menghandle nggak cukup. Ada yang nanti namanya teman-teman akan belajar tentang tree ya, suatu bentuk data atau kumpulan data tapi disusun nggak linear. Gitu ya. Karena big data itu akan ditempatkan kemana aja selama ada alokasi memori yang kosong, dia akan nempatin di situ. Gitu. Dan Oh, nanti tree pada saat kayak sort bukan, Pak? hampir sama gitu ya, sort tree sama aja. Dan nanti untuk akses datanya juga nggak bisa dengan indexing seperti itu. Kenapa nggak bisa dengan indexing seperti itu? Karena jumlah datanya kita nggak tahu seberapa besarnya, jutaan, miliaran mungkin. Kalau diakses dengan cara indexing biasa, susah, berat, lama. Makanya nanti dia akan aksesnya ya dengan binary. Jadi nanti ada namanya suatu teori dengan nama binary search tree. Itu lebih cepat dan ada aturan untuk memasukkan nilainya. Jadi nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan gitu kan. Kalau teman-teman penasaran dengan tree, mungkin dulu pernah ada yang ngitung faktorial ya dari sebuah pangkat berapa, mau cari nih faktorialnya berapa. Waktu zaman-zaman apa ya? Sekolah dasar mungkin ya. Bentuknya seperti itu. Jadi turun ke bawah, ada kiri kanan kiri kanan kiri kanan kayak gitu. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar juga kok. Tenang aja, pelan-pelan aja ya. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Aman ya?
Kalau aman, jangan lupa praktek. Kalau nggak praktek, nanti kurang memahami materinya. Jadi habis baca modul, dengar penjelasan, terus ngerjain kuis, kuisnya kan cuma teori-teori aja. Nggak afdol kalau misalkan nggak praktek. Kalau pengen bisa implementasinya, wajib praktek. Yang di modul bisa dicobain. Terus kalau mau di otak-atik, referensinya tadi banyak banget. Jadi harus di blended. Ya, makanya kita kan pakai metodenya blended learning, discovery learning. Jadi teman-teman jangan cuma mengandalkan referensi dari perkuliahan aja, materi perkuliahan, modul yang diberikan dosen, tapi harus searching-searching sendiri biar lebih kaya materinya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian sikap perkataan dan sebagainya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Makasih, selamat Pak. sore.